Pandemi merubah banyak hal, Pak. Jadi semuanya kalau menurut saya dalam 2 tahun ini cepat sekali berubah. Dunia digital. Dunia digital luar biasa sih. Luar biasa. Kayak ketemu sama satu lagi loh, dunia biologi loh, medis loh. Biologi medis. Kemarin itu. Oke, jadi dengan adanya Merdeka Belajar itu kan ya. Nah, kita kan bisa belajar di bidang ilmu lain ya. Dunia kerja harus tahu itu bahwa sekarang yang mampu melakukan pekerjaan A itu nggak cuma bidang ilmu A, tetapi bidang ilmu A, B, C, D, mungkin bidang ilmu lain pun sudah bisa melakukan pekerjaan itu gitu. Yang bisa ngoding nggak cuma lulusan katakanlah informatika, sekarang lulusan elektro segala macam udah bisa ngoding. Jadi memang harusnya sudah mulai berubah ini bidang kerja. Jadi dunia kerja harus nggak ngelihat dia lulusan jurusan apa, tapi dia mampu nggak untuk melakukan ini. Jadi syaratnya itu harusnya harus menguasai kode pemrograman A itu ya. Jadi sudah nggak ada lagi syarat kok harus jurusan lagi. Seharusnya ke arah situ ya. Ya tapi ini saya sebagai orang profesional nih, saya orang kerja nih. Saya sekarang kan udah bukan dosen kan. Ya baru tahu kalau ya sebenarnya ya mungkin karena saya orang sekolah ya, jadi ngerti dan saya cukup dekat sama akademisi. Saya dekat sama akademisi karena sekolah kan, kalau saya nggak nangkap sih Pak, tapi nggak nyangka kalau sejauh itu harapannya gitu. Betul. Oke. Jadi kalau nanti kalau di PUPR biasanya suka diakalin garis miring gitu. Iya. Garis miring gitu. Jadi berarti harus update jurusan apa nih yang sekarang ada di Indonesia yang terkait bidang ini. Karena sekarang nama jurusan kan sudah semakin spesifik. Sekarang tuh teknik 1 ada teknik 1 sipil, teknik 1 teknik pengairan. Ini ada baru lagi teknik 1 di Malang kan ada pengairan, teknik 1 sumber daya air. Ini kan sebenarnya serumpun ini. Iya, betul. Oke, siap Bapak. Saya sebagai orang profesional setuju lah. Kita dunia udah berubah sekali. Betul. Gitu. Sudah jauh Bahkan kayak ITB aja kan ada cabang Cirebon segala itu. Betul. Ini apaan sih kampus kami juga mau ada jurusan khusus PJJ. Jadi nanti orang kuliahnya udah nggak di kampus lagi, udah di mana-mana bisa. Metaverse gitu ya. Di jurusan lain kebetulan sudah ada yang informatika. Saya lupa S2 atau S1. Mereka sudah membuka full PJJ. Jadi ya sayangnya saat ini ya pandemi jadi nggak kerasa full PJJ-nya karena semua juga PJJ. Karena dulunya udah PJJ. Ya. Pandemi merubah banyak hal, Pak. Jadi semuanya kalau menurut saya dalam 2 tahun ini cepat sekali berubah ya. Dunia digital. Dunia digital luar biasa sih. Luar biasa. Kayak ketemu sama satu lagi loh, dunia biologi loh, medis loh. Biologi medis. Kemarin itu waktu pandemi itu 2 bidang ya menurut saya yang secara umum ya itu medis sama itu loh, panen itu. Panen ilmu ya, saya nggak tahu, bukan, kita nggak ngomong panen duit ya, panen ilmu kan. Dunia medis kan coba Zul itu sebagai peneliti di bidang COVID gitu pecah kan ya. Iya betul. Ya sukses gitu, rezeki gitu. Dia paper 1 dia cerita, Pak, paper saya itu 1 sampai 5.000 yang ngunduh itu, yang kadang ngomongin COVID gitu. Pecah. Jadi dunia yang berkaitan dengan biologi dan kesehatan itu pecah sih. Sama ya itu dunia digital. Ekonomi digital sekarang jadi butuh sekarang ada jurusan khusus ekonomi digital. Kebetulan kalau di TELU udah cukup lama. Jadi ada jurusan MBTIK, Manajemen Bisnis Telekomunikasi. Jadi memang udah spesifik gitu ya. Jurusan. Dan mereka meskipun kata orang manajemen gitu ya, mereka diajari juga yang berkaitan dengan coding gitu. Mereka diajari, mereka harus bisa ngoding. Karena kan manajemen bisnis IT gitu kan ya. Enggak seperti manajemen yang biasa ya. Sekarang memang kebutuhannya ke situ. Dan katanya memang gini, Pak. Kebutuhannya yang manajemen bisnis ini yang IT kebutuhannya sangat banyak, tapi kampus yang bisa menyediakan itu masih kecil ya. Peluang itu buat kampus-kampus lain ya untuk punya jurusan khusus. Untuk buka jurusan itu kan syaratnya juga rumit juga, Pak.
Tapi sebenarnya setahu saya Dikti ketika melihat potensi-potensi seperti itu yang berkaitan dunia kerja butuhnya banyak seperti ini, kampus yang pengen ngadain itu nggak akan dihalang-halangi. Harusnya welcome juga gitu. Beda ceritanya sama kampus pengen buat suatu jurusan yang sudah banyak dan jumlah katakanlah lulusannya yang terserap ke dunia kerja katakanlah nggak seberapa gitu ya. Nah seperti itu biasanya sama Dikti jangan dulu ditahan-tahan. Paham. Ya kita mengalami percepatan luar biasa sih. Kayaknya sejak S3 sih melek gitu. Kalau S2 nggak terlalu melek lah. S2 yang penting kuliah. S3 tuh dipaksa untuk mikir sih otak tuh. Parah sih. Karena kita kan harus istilahnya memproduksi penelitian yang belum ada. Dan karena belum ada itu novelty ya. Itu kan kita harus ngelihat yang banyak dulu gitu. Betul. Ini. Nah ini. Dari mana kita taunya kalau belum ada? Ada kalau kita nggak baca semua itu 6 bulan tuh capek untuk itu ya. Betul. 6 bulan itu saya masih ingat apa tuh Zemi ya? Zemi. No. Zemi kedua. No. Gitu aja. Kasarnya gitu ya. Mungkin kan orang Jepang malas ngomong dan malas menyakitkan hati ya gitu. Dia nggak setuju cuma mengerut diem. No. Saya tuh masih belum setuju loh, belum ini yang maunya novelty, begitu klik jalan sih sebenarnya. Iya. Saya dulu juga pokoknya tahun pertama nggak ngapa-ngapain. Penelitian itu masih kosong melompong gitu ya. Baru tahun kedua itu coding yang nggak jelas istilahnya. Iya betul. Banyak gagalnya. Memang ya apalagi kalau dunia telekomunikasi. Dunia telekomunikasi itu kita harus mengembangkan sesuatu yang belum ada malah Mbak. Jadi istilahnya diperkirakan nanti tahun 2030 nanti akan menggunakan penelitian apa gitu. Jadi selalu papernya kan belum diimplementasikan kan otomatis ide-idenya itu. Tapi kita harus mengembangkan ide dari yang belum diimplementasikan itu. Itu kan jadinya susah juga. Ini karakter beda sama karakter saya. Beda. Karakter saya itu environmental. Jadi ada fenomenanya sudah ada. Iya. Sudah pas fenomenanya, saya bagian dari recover. Iya. Kalau Bapak kan fenomenanya di depan tuh. Betul. Kita apa? Kalau saya tuh fenomenanya ada. Tapi gimana kalau recover? Karena environmental. Saya tuh fakultinya Art Science and Environmental Science. Sudah ada ini. Evidence-nya sudah ada. Tapi kita harus ngejudge ini kenapa dan solusinya gimana gitu. Solusinya tuh pas gitu kejadian. Kalau Bapak kan ke depan. Beda lah ya dunia sains. Engineering itu. Saya lebih ke environmental science. Jadi fenomenanya sudah ada. Ya kayak misalkan kalau sekarang kayak COVID gitu. Itu saya lebih nyambung komunikasi COVID karena kejadian ini udah kejadian nih kenapa? Itu kan riset sendiri gitu. Nah waktu itu saya kejadiannya tiba-tiba sumur-sumur air tanah tuh terkontaminan gitu kan udah ada. Betul. Kenapa solusinya apa itu urusan saya gitu air tanah Pak itu yang bilang ya dulu Jakarta mau tenggelam itu saya mulai emang ke arah sana iya ya orang environmental lah saya orang lingkungan lah. Kalau sekarang gimana Pak? Sekarang masih meskipun udah pejabat masih tinggal ngarahkan karena kalau sekarang ya kan sekarang junior saya itu kan seumuran sama Mas. Jadi saya sekarang masukin 2 orang S3. Satu ke Jepang, satu ke Australia. S3. Saya yang jadi apa tuh sok-sokan garantor gitu. Dia kan laku. Tapi memang S3 itu kan tipe kayak semacam suatu stage kita punya keberterimaan akademik kan. Betul. Kalau keberterimaan dunia kerja nggak harus S3 menurut saya. Betul. Tapi keberterimaan akademik itu satu state yang susah menurut saya. Nah itu saya udah mulai kemudian jadi begitu saya ngasih reference itu ya oke dia gitu. Mungkin udah berapa orang saya? 2 S3 ya, kalau S2 nggak dihitung lah. S2 ya. Gitu. S2 ada kan yang di Kumada kalau nggak salah. Ya itu. Ada. Si Richard kan. Richard, iya betul. Richard, dia S2 S3 itu satu lagi ada baru kemarin perempuan.
Iya. Udah dikumadai juga gitu. Ya semacam itulah, semacam itu. Dia masih jadi kalau kata dulu saya bilang sampai S3 itu kayak hub lah. Iya. Kayak hub di daerahnya mana. Serius amat tapi sekarang kerasa juga sih gitu. Iya, betul. Kerasa kan? Kerasa. Gitu. Apalagi di dunia pendidikan ya. Saya jelas itu kerasa sekali. Kerasa S2 dan kan? S3. Kayak reference gitu ya. Itu ini apa tuh? Recommendation letter gitu. Cara pandang ke penelitian pun jadi berbeda S2 dan S3. Iya. Apalagi kalau kita ya ceritanya S2 kan dulu penelitiannya itu ya yang penting ada. Nggak terlalu konsen ke arah ini ya. Novelty segala macam. Ya. Yang penting bahan ada jalan. Cukup jalan gitu. Nggak neko-neko gitu. Tapi sementara kalau nggak salah di Indonesia sudah mulai banyak S2 yang ekspektasinya novelty juga kayak udah banyak. Oh di Jepang kebetulan belum. Jepang nggak punya paper S2 masih bisa. Ya promosi ya bagi pengen yang main kan Jepang kan ya. Lebih enak. Apalagi sidangnya S2 di Jepang kan sidang 20 menit selesai. Bareng-bareng dengan banyak orang. Kayak conference. Kayak seminar. Iya betul, conference kayak gitu kan ya. Seminar lokal lah gitu. Beda sama S3. Kalau S3 kan baru yang sendiri-sendiri kayak gitu kan. Enggak kapok dah saya S3 itu sumpah. Yang S1 lebih enak lagi di Jepang. Cuma memang kesempatan orang Indonesia yang mau S1 di Jepang agak minim. Ya, belum. Karena memang butuhnya gitu kan orang Jepang itu butuh orang-orang yang bisa riset. Bukan jadi S2 basic, S3 memang. Bukan basic. Bukan basic yang dibutuhkan untuk menganalisis. Betul. Mereka kan ilmunya kan sudah teknologi kebutuhannya kan memang kebutuhan untuk digarap sama manusia. Karena Jepang sendiri kan sekarang kekurangan, terutama untuk S3 dalam negeri itu Jepang udah mulai kekurangan orang. Kenapa? Karena ya dengan S1 S2 aja udah gampang dapat kerja di sana. Mau buat apa untuk S3? Jadi dulu saya ya mungkin karena saya bukan orang terlahir cepet S3 itu ngelihat orang bisa S3 tuh ke luar negeri keren, ternyata gampang. Sekolahnya gampang, masuk sekolahnya tuh gampang gitu. Betul, maksudnya. Ya susah beasiswa oke. Pokoknya kita udah punya beasiswa, tinggal milih kampus. Milih itu. Kampus juga nyari tuh kok blang aja. Iya. Ya karena ternyata di luar negeri tuh mereka butuh tenaga riset, jadi merem aja gitu. Iya. Mereka kan begitu. Jadi jangan heran S3 itu sekolah S3 itu cari sekolah tuh gampang lah. Iya. Cari beasiswanya oke, susah lah. Kalau cari sekolah itu gampang lah. Gampang. Butuh soalnya kan mereka ya. Mereka butuh. Jadi kita yang dulu silo-silo tuh udah enggak. Iya. Biasa aja gitu. So-so lah. Dan istilahnya ya, ternyata ketika kita udah sampai di Jepang gitu ya. Ternyata yang S3 di Jepang itu orangnya enggak. Dulu kan kayaknya kalau ketika masih S1 di Indonesia ngeliat orang kuliah S3 kayaknya serem apa-apa kaku gitu. Ternyata buktinya kayak saya biar gitu ya. Yang penting mau usaha kan, bukan harus pinter brilian gitu kan. Jadi S3 itu bukan butuh orang pinter, butuh orangnya tekun. Tekun betul. Kalau tekun harus lah. Kalau pinter enggak harus. Kalau pinter terus baru nge-lab bentar nyerah, ampun. Tapi tekun dan nurut sih kalau saya. Saya nurut itu ketemu setelah saya bentrok sama sensei itu. S3 nyawa kita di sensei. Kalau dia belum mengujiin lulus ya belum lah. You are belong to laboratory and you are belong to me. Iya. Benar-benar. Jadi S3 itu selain tekun, menurut saya kuncinya itu bukan nurut sensei, ada bahasa yang lebih bagus nggak ya? Ya nurut lah. Ya nurut. Memang kita ke student kok. Iya. Student kok. Dan sensei istilahnya ya dengan ngelaporin katakanlah kita ke DT atau ke Max bisa aja beasiswa kita dicabut. Kan? Iya. Kita harus nurut itu. Jadi saya melihat beberapa orang yang belum lulus tuh ya belum egonya harus nurut itu. Kalau menurut saya ya. Salah satu. Karena kalau kita komunikasi yang belum lulus tuh dia pasti saya tuh begini ini masih
yang disalahin senseinya gitu. Iya. Itu menurut saya, ini harus diluruskan gitu. Sebagai yang sudah pernah lulus dan pernah dan kita benar-benar nurut. Lulus itu kan kita S3 itu kan menurunkan ekspektasi ego yang tinggi, Pak. Betul. Kita pengennya ke sono, tapi sensei kamu tuh kesini aja terus kesini. Iya. Kan bukan perkara mudah itu. Seperti saya juga pengennya ya ke arah satu arah gitu ya. Kemudian nyoba jurnal yang tinggi ini Q1-nya, Q2. Sensei itu nggak penting. Yang penting sebanyak-banyaknya. Ya udah kita harus nurut gitu. Kalau Q1, Q2 mana mungkin kita bisa sebanyak-banyaknya. Revisi aja setahun gitu. Iya. Saya tuh sempat bikin baper sama dia nih. Saya kan saya cuma satu yang Q1 yang powerful satu, yang satunya waktu itu asal submitted gitu. Under apa tuh? Under review. Tapi alhamdulillah ya karena saya kena itu retro itu jadi dapat 2 gitu. Satunya harus Q1. Itu tuh suka bersebel sama anak-anak, terutama orang Bangladesh waktu itu. Paper sudah 6 ini apaan sih? Apalagi sih di labnya siapa ya? Pak Dido. Itu kan memang dia lab itu punya conference sendiri. Iya. Jadi mahasiswanya wajib submit ke situ. Jadi paper banyak itu wajar sekali. Jadi jangan baper gitu. Iya. Setiap laboratorium itu punya habit sendiri-sendiri lah. Karakteristik sendiri, permintaan seksinya sendiri. Bahkan bukan laboratorium, bahkan senseinya. Iya, betul. Saya sama Adit satu laboratorium beda gaya. Beda senseinya gaya. Beda. Pak Adit itu termasuk yang suka conference, buka paper. Saya udah paper ketiga, Mas. Apaan sih saya udah. Saya seperti Kisida sama Sensei Zul yang anti paper, anti satu dip gitu aja. Satu dip. Udah satu dip. Namanya cincong conference satu gitu aja gitu. Tapi ya beda-beda sih gitu. Tapi ya nurut gitu. Nurut. Ya memang berat sih. Maunya S3 tuh abot lah. Abot. Jujur ya abot ya. Harus. Sumpah. Apalagi kalau di luar negeri tantangannya juga tambah. Ya masalah bahasa, tempat tinggal nyaman tidak nyaman, makanan di Jepang ya. Healing-healingnya tuh juga susah. Iya. Pokoknya kalau S3 itu main kemana itu kepikiran terus itu. Saya dulu mulai nggak kepikiran, mulai santai itu ketika udah punya satu. Iya. Paper saya itu paper kedua sebenarnya. Saya udah punya satu paper, kemudian saya kasih tahu ke sensei bilang, oke, tapi ini belum cukup ya buat lulus. Nah di paper kedua, untung selisihnya cuma sebulan atau 2 bulan itu accepted, baru setelah itu sensei lihat itu kayaknya, oke. No, you can graduate it. Wah, itu baru mulai bisa jalan-jalan. Ya jadi mulai kalau kata saya tuh kayak masuk terowongan itu udah mulai kelihatan ujungnya. Iya. Ini saya bikin novel ini. Itu ketika sinyal kehidupan udah mulai ada. Udah accepted ya. Nunggu kan. Kan nunggu lulus itu kan lama itu. Nunggu antara sidang terbuka tertutup itu saya agak lama. Apaan sih, udah saya kehabisan, masuk juga malu, masuk ke kantor belum lulus, ngapain gitu kan? Iya kan? Iya. Ngapain? Kayak siapapun ke kantor, gimana udah lulus belum, mana ijazahnya, kan malu saya. Ya udah saya memang memperpanjang belum lulus. Dan saya melanjutkan nulis gitu. Materi udah habis, Pak. Pokoknya nunggu itu revisi dibalikin, review kan nunggu itu. Saya nulis novel ini. Ini awal saya berubah menjadi Pak Ate yang sekarang ini. Enggak yang dulu ya. Ini kita kan ketemu awal 2020 ya, pas saya awal kerja di sini di Telio. Itu udah ada ini. Udah ya. Saya 2009 ini. 2020. 2020. Ya. Saat itu soalnya ceritanya ini kayaknya belum ada. Dulu kita ketemu di mana? Di itu dekat stasiun. Sate. Belum. Kita belum ngomongin ini. Kita udah ngomongin ini, cuma belum publish mungkin. Ya waktu sate. Itu waktu nyate waktu sampai lagi apa itu?
mau ini kalau nggak salah itu tes terakhir. Tes terakhir itu. Jadi pas saya interview. Puasa itu ya kalau nggak salah ya? Enggak, Desember atau November. Nah, Pak saya lagi ke Bandung gitu. Pak saya ke Bandung di nginep dekat stasiun. Terus diajak makan itu kan. Sate. Mau nyeratir tapi kurang duitnya. terus nyate kan? Iya kan, terus bagian makan duit saya. Oh gitu, karena apa ya? Ingat. Astagfirullahaladzim. Iya. Kenapa ya? ATM ya atau apa? Enggak, dia nggak terima ini kayaknya, nggak nerima debit. Oh, nggak terima debit gitu. Cashnya kurang. Hah? Cashnya Pak Ate kurang. Oh iya, cashnya kurang. Enggak dong, saya nggak mungkin segitunya. Udah kerja saya. Tapi kurang 50.000 atau 100 56. Ya kan satunya banyak waktu. Iya. Terus sate 2 tongseng. Tongseng 2. Dan kacau. Waduh, inget aja nih. Oh ingat Pak. Kita ketemu kan 2 tahun ini cuma 2 kali. Iya. Waktu itu sama sekarang ya. Ingat waktu itu sampai mau mulai kerja. Saya belum, tapi udah hampir jadi kayaknya. Hampir jadi. Tapi kayaknya saya udah kerja itu, udah mulai masuk kerja. Oh ya, kalau udah cerita kalau udah kerja Pak. Udah kerja. Cuma ini juga udah cerita dulu podcastnya. Cuma saya itu kayaknya belum publish aja. Itu awal saya ini sebenarnya ya saya kan kemudian nggak jadi peneliti. Betul. Saya kan harus memanuver hidup saya sebagai seorang ya apalah profesional gitu. Iya. Tapi kan juga tetap harus profesional. Dokter tuh kan apa namanya kaku kesannya gitu. Orang-orang kan ke dokter kan kaku. Nah saya itu dalam bentuk manuver aja. Itu yang pertama. Yang kedua memaksimalkan otak kanan mas. Ya saya kan jelek-jelek gini kan otak kiri terus. Otak kiri kan ITB. Jadi capek. Baru setelah itu saya kenal ini. Habis ini kebelabasan. Sampai podcast sampai gitar ini kebelabasan. Ya, positif atau negatif? Lebih ke ya karena tuntutan saya udah bukan tuntutan paper mas. Betul. Tuntutan saya adalah tuntutan seorang yang bisa komunikasi to everyone. Saya harus komunikasi sama, saya punya staff yang harus dibangun mental spiritualnya produktif. Terus saya harus punya atasan yang harus saya berikan performa. Saya tidak lagi menjadi peneliti yang berkutit dengan buku dan tulisan, enggak kan? Iya. Dan saya harus pandai manuver itu gitu. Betul. Di sisi yang lain saya juga harus mempertahankan idealisme itunya gitu. Ya itu sih sebenarnya lebih ke manuver. Mungkin kalau saya nggak kesana, mungkin saya ya seperti layaknya peneliti yang lain gitu. Keprin gitu atau misalkan ya kayak gitulah yang diuploadnya tuh papernya gitulah gitu. Saya udah enggak, paling saya ngajar. Saya jadi ngajar kuliah tamu tuh udah puas aja udah puas. Oh dalam kuliah tamu masih sering kan diminta masih. Nguji juga gitu kan? Masih. Ya karena saya punya hubungan yang baik. Mungkin nyauk darah sih mas. Mungkin kita kan mungkin darah S3 ini kan terlalu kental kan untuk dicairkan gitu. Jadi saya harus mungkin kalau saya nggak ngajar mungkin saya yang nawarin diri gitu. Jadi beberapa itu saya nawarin diri kayak yang Brawijaya itu saya menawarkan diri. Kemudian ada mahasiswa S2 mau S3 saya ngisi dong di kuliah gitu. Saya sampai menawarkan diri free of charge gitu. Ya bang semuanya free of charge. Gitu. Mungkin nanti cocok nih. Kampus saya, jurusan saya kan lagi ngembangin S3 gitu ya. S3-nya memang ya masih hubungannya dengan elektro, tetapi harus dihubungkan dengan sustainable energi. Mungkin bisa nanti. Siap. Jadi ini sebenarnya ya ada plus minusnya. Dunia profesional kan butuh dokter juga yang bisa menjembatani akademisi riset gitu. Ya mungkin saya hub yang cocok lah. Hub gitu. Nggak kangen nulis itu. Saya ambiar itu bahkan. Ya, siapa tahu diajak siapa gitu ya. Pak, ayo nulis bareng. Kalau kedua, ketiga oke. Pertama nggak sanggup saya. Ya jadi inilah ya penasehat. Oh ini harusnya gini. Ya kalau itu iya. Tapi kan jujur aja kita jujur ya. Penulis kedua, ketiga apa coba sebenarnya? Nothing lah. Nggak terlalu lah. Iya. Ya
bimbingan aja. Iya bimbingan. Tapi kalau first author sudah setua saya, sudah setua sampean mungkin kita harus sungkem itu. First author ya. Kan first author kan nulis sendiri, ngerangkai sendiri, urutannya tuh ini ke sini. Tapi kalau dosen masih tetap. Kalau Kalau lagi mau ini ya naik jabung. profesor nih. Kalau saya nih, saya ada orang profesor penulis pertama ya. Kita harus sungkem itu. Paper ya, makalah ya. Kalau conference saya nggak terlalu. Conference kan kita tahu sebenarnya kelas conference itu di mana gitu. Ya, pre-novelty lah. Novelty. Yang penting ada ini entah ide entah bagus entah jelek, kalau conference masih oke. Oke. Karena memang conference memang tujuannya untuk itu kan, untuk menguji novelty kita. Iya. Nah, gitu. Kangen juga sih itu conference ya. Enak ke luar negeri. Nantilah habis Kalau ini. cuma sekarang conference online, Tapi saya nggak sebenarnya tertarik. males banget. Tapi mungkin saya juga laki sama Pak Sud. Saya ketika saya harus bermanuver menjadi profesional, profesional itu pas di dunia pandemi. Itu saya memudahkan semua, dan saya orangnya yang melek medsos, melek YouTube saya hanya mulai, kemudian ya itu pas. Makanya saya kan tulisan saya status ambil kan suka kena ya. Saya suka kena lah, maksudnya ambiar saya tuh relate karena ya kan saya basicnya penulis, kayak kita kan basicnya penulis. Iya. Saya tulis yang saya lihat aja, misalkan istri lagi nonton YouTube kejatuhan handphone, ciri-ciri udah ngantuk karena orang yang kejatuhan handphone, itu relate kan? Iya betul. Saya tuh nggak jauh gitu, karena aslinya saya tuh penulis gitu, sama seperti sampean lah. Kita pun siapa pun S3 kan, selain harus pandai oral kan harus pandai nulis gitu. Nah itu saya tuh nulis kena tuh real cuma karena memang yang saya rasakan, saya tuh orang nggak nulis aja gitu. Kayak Sabtu Minggu nyapu ngepel atau misalkan masak, kayaknya semua bapak-bapak juga gitu, cuma saya tulis gitu aja. Jadi kayaknya keren, padahal halo biasa aja itu. Saya tulis aja gitu, terus saya bikin asik aja gitu. Iya lah. Tapi insya Allah darah saya mas nggak terlalu itu. Nggak. Masih itu. Udah susah nulis yang relate dengan air tanah. Masih Masih. tapi penulis kedua atau ke-14 lah. Paling ngasih harus larinya kayaknya ke sini udah gitu doang. Bimbing S3 ada. Oh ada. Ada sekarang kan itu, saya tuh beruntung dengan Kampus Merdeka itu. Oh bisa. Kampus Merdeka itu kan mereka kan kampus-kampus kan nyari partner kayak orang kayak saya tuh dicari gitu. Secara individu atau Secara institusi? institusi. Oh institusi. Secara individu karena mungkin saya nyambung ngobrolnya, connect cepet. Secara institusi juga kan mereka kan butuh studi praktek. Saya tuh sampai banyak mas. Telkom pernah 6 orang. Oh pernah. Bidang apa mereka? Ya tapi informatika. Informatika. Telkom udah pernah. Wah semua kampus sudah. Saya akhirnya sampai banyak. Ya udah 5 lah gitu. Sampai karena saya laku, institusi laku, dan saya bisa memanfaatkan itu. Sampai saya Kalimantan punya, Sulawesi punya, Sumatera punya, Jawa punya. Kan kampus Merdeka itu. Mereka butuh MOU, institusi, dan nyambung sama saya maunya dia apa untuk pendidikannya dia. Mereka kan harus KP itu loh, apa namanya itu? Kerja praktek. Ya, boleh gitu. Oke, selain dosen apa sibuknya? Dosen kan ternyata kan kayak Dr. Strange gitu. Dokter udah terlalu sibuk menurut saya. Udah selain ngajar, penelitian, pengabdian masyarakat, ngerjain. Paling gede bobotnya apa sih? Pengajaran. Pengajaran berarti jumlah paling SKS gede tuh? tapi paling mudah menurut saya. Jadi pengajaran itu kalau di bobot saya 12 SKS gitu ya. Itu udah keren itu. Jadi 12 jam kan sebenarnya. 12 jam seminggu saya ngajar seperti itu. Tapi justru yang bebannya banyak, yang menyita waktu lebih banyak itu yang lain-lain gitu. Kayak penelitian. Kalau penelitian tuh ada uangnya berarti? Atau Kalau menggrade sendiri anggarannya? tergantung sumber dana. Kalau sumber dananya internal
kami nggak boleh ambil. Jadi full semua buat penelitian. Mahasiswa boleh kita gaji untuk meneliti. Oh itu internal tuh dari kampus. Iya. Terus kalau yang kedua? Kalau yang internal dari misalnya dari institusi pemerintah itu biasanya boleh mengalokasikan berapa persen untuk gaji peneliti. Oh. Jadi beda seperti itu. Makanya cari yang Cari yang luar untuk tambahan. karena bisa dibayar.